Baik, selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Marilah pada Zoom pagi hari ini kita awali dengan berdoa. Siapakah yang berkenan untuk memimpin doa? Siapa? Iva berkenan memimpin doa. Iva, silakan mikrofonnya dinyalakan. Kita doa pagi secara singkat. Silakan Iva. Orang Terang Kudus, amin. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Semoga saat kami belajar berjalan dengan lancar. Amin. Bapak Roh Terang Kudus, amin. Baik sekali Iva, terima kasih. Mas, Baik. saya belum masuk. Baik, sebelum kita mulai, Pak Oktav mau kenalan dulu ya. Nanti anak-anak yang Pak Oktav panggil bisa menyalakan mikrofonnya dan menyapa Pak Oktav dan teman-teman hadir dan selamat pagi Pak. Begitu ya. Baik, coba yang pertama kita mulai dari Alfiero Gamaliel Sahuli. Hadir enggak? Pak. Ya, atau Al ya. Kemudian Ansila Nikita. Tarla Putri atau Sila ada? Hadir, Pak. Oke, baik sekali. Andreas Gihon Christian atau Andreas ada? Hadir, Pak. Oke, ya, kelihatan dari sini. Angeliki Jocelyn Christian atau Jocelyn ada? Hadir, Pak. Oh iya, kelihatan juga dari sini. Anselmus Feliciano Nathanael. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Aiska Muneva Sajat ada? Hadir, Pak. Oh iya, Neva. Terima kasih. Karisa Frediana atau Ica ada? Hadir, Pak. Oke, baik sekali. Terima kasih. Clarissa Nimas Ayu atau Sasa ada? Hadir, Pak. Oke, baik sekali. Terima kasih. Daniel Christopher atau Daniel ada? Hadir. Wah, iya, baik sekali. Daniela Teresa Wibowo atau Lala ada? Lala, oke, enggak apa-apa. Berikutnya FX Rio Nayotama atau Rio ada? Mikrofonnya dinyalakan. Ya. Oh iya, terima kasih. Ada. Gabriel Nathanael Sitohang atau Nathan ada? Ada, Pak. Oke, baik sekali. Terima kasih. Jesse Desire Ritzjo atau Jesse ada? Ada, Pak. Oh iya, kelihatan juga. Lin atau Jesselyn Cecilia Yudianto? Hadir, Pak. Oke. Maria Frederina Hernanda Putri? Hadir, Pak. Oke. Maria Goretti Ivana? Hadir, Pak. Oh iya, Iva atau Iva ya. Mikael Izzy Arpeggio atau Miko? Hadir, Pak. Oh iya, baik, terima kasih. Prabu Gifto Sanata ada? Ya. Ada, Pak. Hadir, Oh, Pak. oke, terima kasih. Regina Gloria Estefanov, Adam? Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Salomita Jen Sumarsono atau Jen? Hadir, Pak. Wah, baik.
Serlinzia Theophila atau Hadir, Pak. Oke, Serlin hadir. Terima kasih. Apakah ada yang belum Serlin. Ya, Serlin. Ada Ada yang belum dipanggil? Saya, Pak. Nggak ada. Siapa? Lala. Lala. Oh, ini Daniela Teresa Wibowo atau Lala ya? Oh iya, baik. Terima kasih, Lala. Ada lagi yang belum dipanggil? Wah, hadir semua. Udah semua, Pak. Keren ya, kelas 4 ini pinter-pinter hadir semua ya. Keren banget ya. Oke, sekarang kita mau kenalan dulu dengan IPA atau sains. Nah, jadi anak-anak kita akan belajar IPA. Yang pertama nanti kita akan belajar mengenai bunyi. Wah, teng 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 bunyi. Kemudian yang kedua mempelajari mengenai sumber energi. Yang ketiga kita akan mempelajari tentang hewan dan tumbuhan. Yang keempat kita akan mempelajari tentang sumber daya alam. Dan yang kelima kita akan mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Wow, ada cahaya. Itu semester 1. Semester 2 kita akan mempelajari tentang metamorfosis makhluk hidup. Seperti apa ya metamorfosisnya? Kita akan mempelajari mengenai gaya. Dan yang terakhir di semester kedua kita akan mempelajari tentang energi lagi ya. Nah, untuk IPA nanti anak-anak akan mempelajari, mohon menyiapkan 1 buah buku saja sebagai catatan, latihan dan PH nanti di buku. Siapkan juga nanti smartphone atau laptop, ya tentu ada kuotanya juga ya. Dan juga materi IPA Pak Oktav sudah pasang atau terbitkan di Google Classroom. Nah, dan yang berikutnya, siapkan peralatan-peralatan yang ada di rumah. Nggak harus membeli kok, nanti pasti sesuai yang ada di rumah. Dan jangan lupa nanti ke YouTube-nya Pak Oktav ya. Oh iya, untuk penilaian, nanti untuk IPA itu penilaian hariannya tertulis di buku. Ya, kalau praktek atau percobaan, nanti anak-anak nulis juga, plus di video ya, mau ya di video kalau percobaan ya. Nah, sehingga nanti kita semuanya asik bermain dengan IPA. Untuk nilainya, anak-anak nilai IPA nanti tertinggi bisa 100 lu untuk pengetahuan. Kalau untuk percobaan atau keterampilan, itu nanti 91 ya. Sungguh asik bermain IPA ya. Nah, inilah YouTube-nya Pak Oktav. Nanti bisa nonton percobaan-percobaan yang menjadi tugas anak-anak di kelas 4. Nama channelnya Oktav Vokal Laudensius. Jangan lupa subscribe ya, sehingga nanti Pak Oktav bisa mengalahkan Atta Halilintar. Anak-anak, Pak Oktav sangat berharap sekali anak-anak nanti bisa jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, percaya diri. Sehingga nanti belajar IPA keren banget. Ya. Oh iya, anak-anak. Ini rencana belajar kita untuk materi tentang bunyi. Minggu ini kita akan mendengarkan penjelasan Pak Oktav. Sama latihan percobaan ya, mau ya. Sudah ada Pak Oktav pasang di Google Classroom. Minggu depan, Oktav akan membahas latihan percobaannya. Dan juga minggu depan kita mulai PH percobaan. Ya, siap ya. Minggu depan lagi, tanggal 2 hingga 6 Agustus, itu nanti anak-anak mendengarkan percobaan atau penjelasan Pak Oktav juga tentang telinga. Nah, nanti kita bahas juga hasil percobaan anak-anak dan latihan soal. Tanggal 9 hingga 13 Agustus ada pembahasan latihan soal dan siap-siap nanti ada PH-nya ya. Nah, PH-nya sudah mulai di kurang lebih tanggal 9 hingga 13 Agustus. Inilah rencana proses pembelajaran kita.
Oke, terima kasih. Nah, apakah ada pertanyaan dari penjelasan Pak Oktav? Anak-anak ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Oke, sudah cukup jelas. Nah, kita masuk materi yang pertama. Nah, inilah materi kita yang pertama. Jadi, tentang bunyi. Ini ada gambarnya, cerik-cerik. Nah, begini ya. Di kelas ini Pak Oktav kebetulan di sekolah sih ada kegiatan, jadi harus ke sekolah. Anak Pak Oktav punya apa ya ini ya? Botol. Nah, botol. Kemudian Pak Oktav punya ballpoint warna merah, ballpoint merah. Kemudian botol ini Pak Oktav pukul. Anak-anak mendengar nggak bunyi? Mendengar ya? Coba mikrofonnya boleh diaktifkan, mikrofonnya. Pak Oktav pukul lagi Mendengar, ya. Pak. Nah, itulah bunyi. Nah, kita akan mempelajari tentang bunyi. Apa sih sebenarnya bunyi itu? Jadi bunyi itu adalah suatu bentuk energi. Ya. Jadi bunyi itu adalah suatu bentuk energi di mana bunyi itu merupakan gelombang mekanis yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Tadi benda ini ketika Pak Oktav pukul, yang bergetar itu adalah dinding dari botol plastik ini. Jadi bergetar dia. Nah, itu menghasilkan bunyi. Kemudian gelombang mekanis adalah gelombang yang memerlukan medium. Nah, jadi memang bunyi itu sangat memerlukan medium. Mediumnya apa anak-anak? Yaitu udara, benda cair, dan benda padat. Coba kalau ini dipukul, nggak ada udaranya, kita nggak akan bisa mendengar. Itulah ciri dari bunyi. Anak-anak, ternyata bunyi itu memiliki sifat. Nah, apa saja sifatnya? Satu, sifatnya itu adalah memerlukan zat perantara. Oh, untuk merambat. Betul tadi. Jadi memerlukan benda padat. Ini ada benda padatnya, ada benda gas, dan benda cair. Nomor dua, bunyi itu tidak dapat merambat di ruang hampa. Makanya di ruang angkasa, kalau kita ke ruang angkasa ya, kita tidak akan bisa mendengar bunyi. Misalnya astronot ngomong, "Hai," nanti astronot yang lain tidak akan bisa mendengar karena tidak ada udara atau tidak ada gasnya. Sana nggak ada apa-apa. Bunyi tidak bisa merambat. Nomor tiga, bahwa bunyi itu sangat tergantung pada suhu udara, anak-anak. Ternyata, ya. Nah, suhu udaranya apa? Kalau semakin panas, suhu udaranya semakin tinggi, ternyata bunyi itu cepat merambat. Oh, ya jadi kalau suhunya panas, bunyi itu cepat merambat, cepat terdengarnya. Begitu teorinya. Kemudian bunyi itu juga tergantung kerapatan anak-anak. Semakin rapat bendanya, jadi kalau pada benda padat, pasti bunyinya merambatnya cepat. Wah, contohnya kalau pada benda ini kan benda padat, pasti bunyinya cepat merambat. Kalau kita dengarkan di sini, oh iya, cepat merambat benda padatnya. Tuh kalau didengarkan di telinga, cepat merambatnya karena ini benda padat. Coba kalau agak jauh ya. Oktav dengarnya agak lama karena kan ada udara di sini. Nah, begitulah cirinya. Kemudian bunyi itu mengalami resonansi atau
pengaruh dari benda lain dan bunyi dapat dipantulkan. Nah, oh iya anak-anak, ini ada macam-macam bunyi. Nanti dibaca sendiri ya di rumah ya. Nih, bunyi itu ada bunyi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Nanti dibuka sendiri di Google Classroom. Nanti dibaca sendiri ya. Kemudian bunyi itu ada pantulannya. Ada gaung, ada gema. Nah, nanti anak-anak baca di Google Classroom. PR, dibaca ya. Kemudian ternyata bunyi itu bermanfaat. Ada tuh 8. Apa saja ya? Salah satunya adalah untuk mendeteksi benda di bawah laut. Ingat gak ketika kapal selam Indonesia tenggelam? Ternyata orang yang tim-tim itu mencari kapal selam itu menggunakan bunyi. Wow, hebat ya. Oke, selesailah sudah kita mempelajari tentang sifat-sifat bunyi. Semoga senang. Baik, apakah ada pertanyaan sehubungan dengan bunyi? Oktav boleh izin ke belakang? Tidak, Pak. Ya, boleh silakan Tidak, kalau mau ke belakang. Kalau tidak ada, kita akan praktek atau percobaan tentang bunyi. Mau nggak? Nanti dicoba di rumah ya setelah Zoom ya. Siap? Siap. Pak Oktav jelasin dulu ya. Nanti anak-anak nyoba di rumah ya. Baik. Iya, Pak. Oke. Nah, anak-anak siapkan botol plastik bekas. Nih. Botol plastik bekas. Nah, nanti setelah Zoom, Pak Oktav jelasin. Nih, siapkan botol plastik bekas di rumah, kemudian gunting. Nah, gunting harus bekas loh ya. Kemudian bagian bawah dari botol ini digunting. Nanti minta bantuan orang tua ya atau kakak digunting. Nih, Pak Oktav gunting ya. Bagian bawah botol ya. Pelan-pelan ya, hati-hati. Yeay, sudah lepas. Nih, guntingnya Pak Oktav letakkan. Tereng, sudah lepas botolnya. Nih. Nah, sudah lepas kan? Nah, ini yang kecil, yang potongan disingkirkan. Tinggallah botol seperti ini. Ini sudah bolong. Ini mulutnya, ini yang dipotong tadi, ya. Nah, kemudian siapkan ember berisi air. Atau mungkin boleh menggunakan bak mandi, boleh. Tapi izin sama orang tuanya. Pak Oktav punya ember, tapi pura-pura ya embernya ya. Tereng, inilah embernya, tapi pura-pura umpamanya ember. Ini ember. Kemudian diisi air. Diisi air. Nah, jadilah ember yang berisi air. Nah, kemudian masukkan yang potongan tadi ke dalam ember. Ini salah, kebalik. Yang dimasukkan yang mulut botolnya. Nanti dicopot, masukkan ke dalam ember. Masukkan ke dalam ember. Nah, embernya berisi air ya. Kemudian cari batu. Batu atau alat tulis atau apalah. Nah, batu atau alat tulis. Kemudian pukullah dinding ember itu. Dinding ember. Nah, kemudian kita dengarkan bunyinya. Ada nggak bunyinya? Jadi ini ember dipukul, telinga anak-anak dimasukkan ke dalam botol yang tadi. Nah, apa yang terjadi? Apa yang anak-anak alami? Nah, nanti tulis di buku catatan IPA dan nanti di video prakteknya ini sambil anak-anak menjelaskan. Videonya durasinya 2 menit saja, nggak usah banyak-banyak. Gitu ya, anak-anak prakteknya di rumah setelah Zoom. Nih. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Nanti Tidak, Pak.
Ya, Tidak ada, Pak. nanti lihat petunjuknya, lihat di Google Classroom ya. Sudah Pak Oktav pasang loh. Sudah Pak Oktav. Oke. Nah, ini kita latihan dulu. Ya, ini mana ya? Nah, ini. Jadi nanti kalau mau presentasi, pembukaan, perkenalan, menjelaskan, penutup. Kemudian tetap ditulis di buku ya, hasil percobaannya, judulnya, tujuan, alat, dan bahan, cara kerja, hasil, dan kesimpulan. Gitu ya. Ini dia cara kerjanya. Ada di Google Classroom. Oke? Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Berarti hari ini kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat bunyi. Coba anak-anak sebutkan satu sifat bunyi yang anak-anak ketahui. Satu saja sifat bunyi. Siapa angkat tangan atau raise hand? Ya, Rio. Bunyi suara ngomong. Bunyi suara ngomong. Ya, boleh. Oh ya, bunyi suara ngomong bergetar. Ada lagi sifat bunyi yang lain? Ada yang tahu sifat bunyi? Jocelyn? Neva? Ya, nanti bunyi itu ternyata mau ngomong dan ada getarannya. Nah, itu sifatnya. Ya, baik, nggak apa-apa. Nanti dipelajari lagi di rumah. Pak, Baik. saya mau nanya. Boleh? Yang botol itu boleh yang besar atau yang kecil, Pak? Botolnya boleh yang besar. Boleh yang besar seperti ini boleh, tapi botol bekas boleh, nggak apa-apa. Seadanya di rumah. Nggak harus beli. Boleh yang besar, boleh. Pokoknya yang ada di rumah. Ya, yang ada di rumah. Ya. Oke. Ya, baik. Habis Zoom silakan mencoba di rumah ya. Mudah ya prakteknya. Jangan lupa untuk ditulis dan di video kalau presentasinya ya. Baik. Ya, Pak. Kita tutup dengan doa. Setelah doa kita foto. Siapa yang mau memimpin doa? Jocelyn, Bu. Jocelyn, Kak. Silakan Nathan. Oh, ya Nathan. Ya, boleh Nathan ya. Tadi sudah duluan ya. Silakan Nathan. Besok Jocelyn. Besok pertemuan berikutnya. Silakan Nathan. Mari teman-teman dan Pak Guru, kita memulai dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kami semua bisa mengikuti Zoom meeting ini. Semoga pelajaran yang diberikan oleh Pak Guru, Pak Oktav, bisa menjadi pelajaran yang bisa kami lakukan untuk sekolah dan menjadi hal-hal yang penting di masa depan ya Tuhan. Amin. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Nathan. Yuk sekarang kita foto bersama. Yuk kita foto bersama ya. Siapkan senyum yang paling manis. Siap. Senyum paling manis. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih ya. Baik, sampai jumpa. Selamat belajar, membaca materi, dan selamat melakukan percobaan. Dadah. Ya, terima kasih Pak Oktav. Sama-sama. Terima kasih, Pak Oktav.